eee, menyampaikan paparannya berkenaan dengan, cantrang dan Laut Natuna bagian utara serta apa yang menjadi kepentingan dari teman-teman aliansi nelayan Natuna di sana. Dipersilahkan Bang Henry, sambil saya mempersiapkan materinya. Baik, Pak Halim, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir dalam ruang Zoom pada pagi ini. Jadi, ini merupakan bentuk aksi dari perlawanan nelayan Natuna terhadap mobilisasi cantrang ke Laut Natuna Utara. Gitu. Memang aksi-aksi ini sudah sekian banyak rangkaian yang kita lakukan, mulai dari demonstrasi, hearing dengan DPRD Kabupaten, kemudian hearing dengan DPRD Provinsi, dengan Gubernur. Terakhir kita kemarin di akhir bulan Januari melakukan pertemuan dengan Dirjen Tangkap, juga melakukan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak yang baru, dan beliau sangat merespon berbagai tuntutan nelayan Natuna maupun nelayan Kepri tentang penolakan legalisasi alat tangkap cantrang ini gitu. Mengapa Natuna dan nelayan Kepri itu sangat konsen untuk menolak cantrang gitu? Coba kita lihat di sini di materi yang saya sampaikan itu, bahwa karakteristik laut dan nelayan Natuna itu sendiri menjadi penyebab mengapa kami sangat menolak keras kehadiran cantrang di WPP NRI 711. Sebagaimana kita ketahui, WPP NRI 711 ini adalah wilayah Laut Natuna, Laut Anambas, Laut Natuna Utara maupun perairan di Selat Karimata. Gitu. Nah, kami konsen di Laut Natuna Utara, Laut Natuna pun Laut Anambas. Sebagaimana kita ketahui, karakteristik laut di Laut Natuna Utara maupun Laut Natuna adalah perairan berkarang, di mana di wilayah 0 sampai 10 mil itu merupakan perairan yang dipenuhi terumbu karang. Dan ini merupakan spot atau fishing ground dari nelayan-nelayan tradisional yang pakai perahu atau pakai pakai motor tempel, kemudian juga ada bagan-bagan apung nelayan tradisional. Nah, di sini menangkap ikan di wilayah zona, kami bagi 3 kategori ya, zona 0 sampai 10 mil, itu adalah memang untuk khusus dari nelayan-nelayan yang tanpa mesin ataupun pakai motor tempel, kemudian bagan-bagan perahu. Nah, di sini juga banyak dijumpai rumpun-rumpun nelayan gitu. Perairan ini umumnya dalamnya 1 sampai 3 sampai 20 meter gitu. Kemudian di zona 2. Zona 2 ini kami membagi berdasarkan zona di Natuna ya, bukan berdasarkan zona yang termasuk dalam Permen KP 59 gitu. Zona 2 ini yaitu 10 sampai 30 mil. Nah, ini merupakan wilayah tangkapan atau fishing ground sehari-hari dari nelayan Natuna yang menggunakan pancing ulur ataupun pancing tonda. Jadi nelayan-nelayan dengan model one fishing day, yaitu nelayan-nelayan yang setiap hari berangkat kemudian pulang lagi ke pangkalan. Jadi mereka sehari-hari itu berada di 10 sampai 30 mil. Gitu. Nah, ini di sini dipenuhi oleh armada 3 sampai 5 gross ton dengan alat tangkap, pancing ulur maupun pancing tonda untuk menangkap ikan tongkol gitu. Nah, di wilayah inilah nanti perkirakan kami akan dimasuki oleh cantrang, di mana di wilayah 10 sampai 30 mil dengan kedalaman maksimal sampai 60 meter gitu. Nah, disinilah akan beroperasi cantrang kelak gitu. Nah, seandainya cantrang beroperasi di sini, itu pasti akan terjadi konflik fishing ground dengan nelayan lokal Natuna maupun nelayan lokal Anambas. Kemudian ada zona 30 sampai 180 mil. Nah, ini adalah fishing ground dari nelayan Natuna yang memiliki armada 5 gross ton sampai 10 gross ton. Nah, umumnya di sini adalah pancing ulur. Nah, di sini juga banyak dijumpai nelayan-nelayan Kijang, nelayan Tanjung Balai Karimun, nelayan Anambas. Banyak ditemui di zona ini, di 30 sampai 180 mil, dengan kedalaman 70 sampai 150 meter.
alat tangkap yang dominan di sini memang pancing ulur dan pancing tonda gitu. Jadi alat ini merupakan alat yang sangat rentan terhadap kehadiran dari cantrang itu sendiri gitu. Karena berbeda dengan daerah lain, karena Natuna, Anambas itu merupakan nelayan-nelayan yang masih sangat tradisional sekali gitu. Belum ada dijumpai alat tangkap yang modern seperti gillnet atau berbagai jenis pukat gitu. Karena di sini masih mengandalkan pancing dan bubu ikan. Nah, kita lihat di sini jumlah nelayan. Ada 10.400 orang jumlah nelayan Natuna. Kemudian kita lihat armadanya. Ada 4.282 unit. Nah, semua ini dikategorikan adalah armada nelayan kecil di bawah 30 GT. Kemudian kita lihat lagi di sini ada armada nelayan Kepri secara umum ke Provinsi Kepulauan Riau. Di situ ada armada 1 sampai 30 gross ton itu sebanyak 99%. Nah, seandainya Permen KP 59 ini diberlakukan, berarti hampir seluruh nelayan Kepri itu tidak dibenarkan melewati perairan 12 mil laut. Mereka dilarang melebihi dari 12 mil laut. Nah, ini berarti sama saja kita melarang nelayan Kepri untuk menangkap ikan atau memberhentikan mereka sebagai nelayan gitu. Sama dengan mereka dilarang bekerja sebagai nelayan. Karena memang selama ini wilayah tangkapan dari nelayan-nelayan Kepri itu yang dominan adalah pada perairan 10 sampai 30 mil laut. Ini untuk nelayan-nelayan yang bertipe one day fishing yang sehari-hari melakukan penangkapan, berangkat pagi, nanti malam pulang ke pangkalan. Nah, inilah wilayah tangkapan mereka. Jadi dari karakteristik nelayan, karakteristik lautnya, ini sangat rentan sekali dengan kehadiran cantrang, pukat ikan maupun trol. Inilah yang mendasari kami mengapa kami sangat berkepentingan untuk menolak cantrang tersebut. Kemudian lanjut, Pak. Kemudian di slide ketiga, kami mencoba menyimpulkan atau menarik kesimpulan tentang kontroversial dari cantrang itu sendiri dan permasalahan cantrang di WPP 711. Nah, sebagaimana kita ketahui, wilayah tangkapan cantrang terbaru ini adalah di WPP NRI 711 di Laut Natuna, Laut Anambas, Laut Natuna Utara. Jadi momen kehadiran mereka ini adalah yang pertama itu berkaitan dengan kehadiran kapal ikan asing di Laut Natuna Utara. Nah, ini ditangkap oleh KKP melalui juga. Halo, Pak. Terus Bang. Terus Bang. Terus ya? Kita lagi carikan tadi untuk ada itu. Nah, kemudian KKP melalui Kemenko Polhukam pada saat itu menangkap momen ini untuk memobilisasi cantrang ke Laut Natuna Utara. Nah, ini merupakan hal yang tidak tepat gitu. Di mana keberadaan kapal ikan asing seperti Cina, Vietnam, itu mereka rata-rata berada di perairan 60 mil ke arah laut. Nah, sementara cantrang itu sendiri hanya beroperasional di perairan 12 mil sampai 20 mil atau 30 mil paling maksimal kalau di Laut Natuna gitu. Nah, bagaimana mereka bisa menjaga kedaulatan laut NKRI sekiranya mereka hanya bisa di 12 mil, di 20 mil gitu. Sementara kapal ikan asing itu sendiri rata-rata 60 mil lebih ke arah laut gitu. Jadi hal ini merupakan yang tidak masuk akal, alasan yang dibuat-buat bagaimana supaya cantrang ini sebenarnya dibolehkan masuk ke Laut Natuna Utara. Kemudian kita lihat lagi kontroversial dari cantrang ini. Mereka merubah regulasi Permen KP 71 tahun 2016 kepada menjadi Permen KP nomor 59 tahun 2020. Di mana ada dua hal yang krusial di sini. Yang pertama itu membatasi wilayah tangkapan nelayan kecil hanya sampai 12 mil laut. Jadi kapal dengan 30 gross ton ke bawah itu maksimal hanya sampai 12 mil laut. Sementara cantrang itu sendiri akan berada di 12 mil ke arah laut. Jadi maksud dari Permen KP ini
adalah membatasi nelayan lokal supaya jangan bisa melebihi 12 mil. Untuk tujuan adalah untuk mengamankan kapal cantrang itu dari gangguan atau serangan dari kapal-kapal nelayan lokal itu sendiri gitu. Ini maksud sebenarnya membatasi itu, bukan sebagai upaya perlindungan terhadap nelayan-nelayan kecil gitu. Tapi membatasi mereka melintas 12 mil supaya kapal cantrang tidak diganggu oleh kapal-kapal nelayan lokal nanti ke depannya gitu. Kemudian hal yang krusial lagi yang kedua di Permen KP 59 ini adalah melegalkan alat tangkap cantrang itu sendiri gitu. Sebagaimana diketahui aturan-aturan sebelumnya juga di Kepres 39 tahun 80 juga FAO juga mengatakan trol dan sejenisnya merupakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan gitu. Nah, jadi dengan Permen KP 59 ini hal yang kontroversial menjadikan cantrang ini sebagai alat ramah lingkungan. Kemudian hal yang ketiga adalah perairan pada WPP NRI 711. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik nelayan, karakteristik perairannya itu, cantrang itu tidak cocok sama sekali berada di wilayah ini gitu. Karena perairan ini dipenuhi oleh terumbu karang gitu. Kemudian ada spot-spot fishing ground dari nelayan lokal yang berada di perairan 10 sampai 30 mil gitu. Itu ribuan nelayan lokal berada di sana. Ribuan armada nelayan lokal baik Natuna, Anambas maupun Kijang di Bintan itu berada di wilayah ini gitu. Nah, seandainya ini masuk lagi ratusan atau mungkin ribuan dari kapal cantrang, ditambah yang selama ini ada 830 buah kapal ikan dari izin pusat yang sudah berada di Laut Natuna Utara. 830 ditambah lagi dengan kapal cantrang yang mungkin diperkirakan ribuan jumlahnya, yang berukuran 30 gross ton ke atas gitu. Karena 30 gross ton ke atas itu cantrang ini hanya dibolehkan menangkap ikan di WPP 711. Sementara di WPP 712 mereka tidak dibenarkan itu adalah untuk cantrang yang berukuran 30 gross ton ke bawah gitu. Nah, hadir lagi ribuan kapal cantrang di WPP 711 Laut Natuna Utara, ini akan menjadi wilayah ini akan syarat pertikaian atau konflik ke depannya gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan dan kita bergerak terus bagaimana supaya cantrang ini tidak bisa beroperasional di WPP 711 terutama di Laut Natuna Utara. Kemudian kita lihat lagi kontroversial berikutnya. Mengapa para pengusaha cantrang ini ngotot memindahkan wilayah tangkapnya ke WPP 711? Nah, kami melihat di sini adalah karena sama sekali di WPP 712 itu semua merupakan perairan yang sudah mulai overfishing gitu. Hasil tangkapnya sudah tidak memuaskan lagi gitu. Karena biaya operasional yang tinggi, ikan yang sedikit menyebabkan mereka sering merugi di WPP 712 ini. Sebagaimana diketahui WPP 712 adalah laut di bagian utara Pulau Jawa yang selama ini menjadi fishing ground dari alat tangkap cantrang ini gitu. Nah, karena mereka di sana sudah overfishing, maka mereka ngotot untuk mencari daerah tangkapan baru atau fishing ground baru. Yang mereka sasar adalah sekarang ini adalah WPP 711 Laut Natuna Utara. Ini juga menandakan karena di Laut WPP 712 itu penyebab utama overfishing di sana adalah kapal-kapal cantrang yang berkapasitas besar. Nah, ini menandakan memang alat tangkap cantrang ini adalah alat tangkap yang merusak dan tidak ramah lingkungan gitu. Nah, ini kontroversial juga gitu. Kemudian ada akibat masifnya penolakan terhadap kapal legalitas cantrang oleh nelayan-nelayan tradisional, terutama oleh nelayan di Kepulauan Riau. Kemudian terakhir statement dari Menteri Kelautan dan Perikanan ketika bertemu dengan kami akhir Januari kemarin, bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono itu berjanji menunda pemberlakuan Permen KP 59 tahun 2020. Beliau beralasan bahwa Permen KP ini belum sempurna, jadi beliau perlu mendapat masukan secara komprehensif dengan menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk beliau akan berencana menemui nelayan secara langsung gitu. Nah, beliau berjanji di sini
bahwa cantrang ini adalah alat yang tidak ramah lingkungan. Beliau mempunyai komitmen untuk menjaga bagaimana sumber daya laut, sumber daya alam ini tetap berkelanjutan sehingga bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang gitu. Ini komitmen Bapak Menteri kita yang baru, bahwa beliau menjamin keberlanjutan sumber daya demi kepentingan generasi nelayan mendatang gitu. Nah, kalau dari segi ini kami sangat mendukung pendapat dari Bapak Menteri bahwa alat cantrang ini merupakan alat tangkap yang harus kita tinjau keberadaannya di Permen KP 59 ini gitu. Kemudian ada yang terakhir, ada deklarasi dari nelayan Tegal yang menyatakan mereka akibat tekanan dari berbagai pihak, kemudian ada statement dari Pak Menteri yang akan meninjau dan menunda pemberlakuan alat tangkap cantrang ini, maka para nelayan Tegal di sini mereka merasa resah gitu. Kemudian mereka melakukan pertemuan-pertemuan juga, meminta kepada Dirjen Tangkap, juga kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, mereka di situ berjanji akan merubah atau beralih kepada alat tangkap yang ramah lingkungan. Nah, sebagaimana kita ketahui gitu, dari segi ilmu perikanan, ilmu teknologi penangkapan ikan maupun ilmu perkapalan di bidang penangkapan ikan gitu, merubah suatu alat penangkapan berarti juga harus merubah kapal perikanan gitu. Merubah alat tangkapan kepada alat tangkapan yang baru itu perlu riset-riset yang berulang kali gitu. Perlu uji coba di lapangan yang berulang-ulang gitu. Sampai dijumpai hasil yang memadai atau memuaskan kita terhadap alat tangkap yang diuji cobakan ini gitu. Nah, setelah ini diperoleh konstruksi alat tangkap yang baru, itu dipublikasikan lagi, diuji kepada publik tentang kebenaran metode, kemudian hasil dari penelitian tersebut gitu. Nah, itu prosesnya. Kalau kita perkirakan itu memakan waktu 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun untuk merubah suatu konstruksi alat tangkap gitu. Juga merubah konstruksi kapal dari alat tangkap itu sendiri gitu. Nah, tapi sekarang ujuk-ujuk dalam hitungan hari para nelayan Tegal yang tergabung dalam aliansi nelayan cantrang ini, Aliansi Nelayan Indonesia, ANI ya. Biasanya mereka tergabung dalam ANI, Aliansi Nelayan Indonesia, yang merupakan perkumpulan pengusaha-pengusaha cantrang di Indonesia. Ujuk-ujuk dalam hitungan hari mereka menyatakan beralih kepada alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Nah, kami mengkhawatirkan dan mencurigai bahwa beralih ini maksudnya adalah mereka tetap menggunakan alat tangkap cantrang, tapi namanya yang dirubah. Apakah nanti namanya menjadi pukat ikan atau sejenis lain gitu kan? Karena selama ini cantrang ini menjadi alat tangkap yang momok bagi nelayan-nelayan tradisional gitu. Maka ada indikasi mereka akan mengganti nama dari alat tangkap cantrang menjadi alat tangkap apa gitu kan. Kemudian dilakukan sedikit modifikasi dari alat itu. Misalnya hanya panjang tali selambar aja yang dipendekkan gitu. Nah, ini yang dikatakan mereka sebagai alat tangkap ramah lingkungan gitu. Nah, kemudian siapa yang bisa menjamin di laut nanti ketika mereka beroperasional mengawasi dan memonitor alat tangkap yang mereka gunakan ini gitu. Ya, jadi kami sangat meyakini sekali itu adalah alat cantrang itu sendiri yang dirubah namanya. Sebab statement ini pernah juga muncul ketika kami bertemu dengan Pak Dirjen Perikanan Tangkap, bahwa Pak Dirjen menyarankan karena alat tangkap cantrang ini momok bagi para nelayan tradisional, ya kita rubah aja namanya. Nah, jadi ini statement Pak Dirjen sebenarnya yang mereka pakai gitu. Jadi itu beberapa hal yang kontroversial dan beberapa permasalahan tentang keberadaan cantrang di Laut Natuna Utara atau di WPP NRI 711 gitu. Kemudian aksi-aksi kami selanjutnya, di samping ini sebagai bentuk aksi kami, pernyataan sikap bersama ini, agar masyarakat tahu bahwa nelayan-nelayan tradisional itu sangat menolak, bukan hanya di Natuna, di Kepri, di Anambas. Banyak di daerah kami juga membangun kontak dengan kawan-kawan di berbagai daerah nelayan tradisionalnya. Mereka juga sangat keberatan dengan alat
tangkap cantrang maupun troll atau pukat ikan yang juga dilegalkan pada Permen KP 59 ini gitu. Jadi bukan hanya Natuna yang risau atau gerah dengan kehadiran cantrang ini, tapi juga banyak nelayan-nelayan tradisional di seluruh Indonesia juga sangat keberatan dengan kehadiran cantrang ini gitu. Nah, kemudian kami juga akan mengirim surat terbuka kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk pernyataan sikap kami nelayan Natuna terhadap Permen KP 59 maupun terhadap legalisasi cantrang di WPP NRI 711. Mungkin ini tidak perlu saya sampaikan, Pak. Saya kira cukup dulu, Pak ya. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Mungkin mengingat waktu, mungkin dalam diskusi atau tanya jawab nanti akan kita coba elaborasi lagi lebih dalam. Terima kasih Pak Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Henry, terima kasih atas paparannya. Teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung sambung dengan paparan berikutnya dari Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan dengan tema utama yakni menyikapi legalisasi cantrang di WPP NRI 712. Bicara di WPP NRI 711 tentu tidak bermaksud parsial begitu ya, tapi ini sebagai salah satu contoh kasus mengapa kemudian cantrang tetap perlu dilarang dan apa saja alasan. Dan kemudian kami fokus mengambil kasusnya di WPP NRI 711. Baik. Sebentar. Sebentar teman-teman, ada gangguan teknis. Saya harus ulang share-nya, share screen-nya. Oh. Baik. Kerangka presentasi yang akan kami sampaikan, yang pertama berkenaan dengan dinamika pengaturan cantrang, kemudian yang kedua distribusi spasial kapal cantrang, ini contoh kasus di WPP NRI 712, kemudian kenapa cantrang dilarang, yang keempat tantangan pengolahan perikanan di WPP NRI 711, yang terakhir rekomendasi. Sebelum saya lanjutkan, apakah screen-nya terlihat jelas teman-teman sekalian? Belum. Belum ya? Sebentar. Sudah terlihat, teman-teman? Oke. Baik, ini kerangka presentasi yang lebih kurang akan kami sampaikan. Kita langsung saja slide berikutnya. Baik, kita bicara yang pertama mengenai dinamika pengaturan cantrang. Dalam beberapa hal sudah disampaikan oleh Bang Henry dari Aliansi Nelayan Natuna. Tapi saya akan meng-highlight beberapa isu utama. Yang pertama, jauh sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan trolls dan seinage atau pursein di WPP NRI, tentu kita menggarisbawahi ada Kepres 39 tahun 1980 yang menandai dilarangnya penggunaan troll oleh karena tingginya tingkat konflik bahkan sampai kemudian menimbulkan ratusan korban jiwa. Berkenaan dengan itu kemudian
terjadi peralihan kepemimpinan nasional dan kemudian dianggap penting untuk kemudian bagi Menteri Kelautan Perikanan saat itu untuk menerbitkan satu aturan yang secara tegas melarang penggunaan trol dan senet di WPP NRI di WPP NRI di 11 wilayah. Tentu tidak terbatas pada satu WPP NRI tertentu. Pasca diterbitkannya Permen 2 tahun 2015, kita tahu bahwa gejolak publik terutama dari kapal-kapal cantrang itu marak bahkan sampai dengan hari ini. Sampai kemudian pada tahun 2018 atas inisiatif dari Presiden untuk mempertemukan Menteri Kelautan Perikanan, kemudian Gubernur Jawa Tengah dan perwakilan nelayan cantrang. Kemudian pada pertemuan di Istana Negara tersebut disepakati untuk kemudian Kementerian Kelautan Perikanan atau dalam hal ini Menteri Kelautan menerbitkan satu surat nomor 18 tahun 2018 mengenai pemberian diskresi perpanjangan masa peralihan alat penangkapan ikan dilarang untuk kapal berukuran di bawah 30 groston di Jawa Tengah. Kemudian pasca terbitnya surat Menteri Kelautan Perikanan perihal diskresi perpanjangan masa peralihan alat penangkapan ikan ini, Gubernur Jawa Tengah itu menindaklanjuti dengan menerbitkan surat senada untuk kemudian dilakukan proses peralihan. Nah, menjadi pertanyaan kita bersama bahwa ternyata sampai dengan detik ini tidak pernah dilakukan audit secara sosial atau dilaporkan secara transparan kepada publik begitu ya berkenaan dengan proses peralihan alat penangkapan ikan yang sudah dilakukan di Jawa Tengah. Apakah berjalan atau hanya sifatnya politis saja? Ini menjadi persoalan yang perlu kita dalami bersama. Sehingga kemudian persoalan yang muncul tidak kemudian justru berulang tanpa solusi yang ditindaklanjuti oleh berbagai pihak. Dalam hal ini khususnya di Kementerian Kelautan Perikanan, khususnya di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun oleh Gubernur Jawa Tengah bersama dengan dinas di tingkat provinsi. Kemudian pada tahun 2019 muncul gagasan untuk memobilisasi kapal cantrang ke Laut Natuna Utara oleh karena adanya kapal asing yang masuk ke perairan kita. Tentu tidak terbatas pada isu kapal-kapal asal Tiongkok atau Cina, tapi juga kapal-kapal dari Vietnam yang rajin memasuki zona ekonomi eksklusif kita. Baru kemudian belakangan, ide ini belum dilandasi oleh kajian yang utuh, lantas kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan, waktu itu masih Pak Edi Prabowo, justru mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di WPP NRI dan Laut Lepas. Peraturan Menteri ini merevisi Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 yang sebelumnya melarang total penggunaan trol termasuk cantrang di dalamnya di 11 WPP NRI, tapi dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 cantrang kembali diperbolehkan. Ini menjadi pertanyaan berikutnya yang perlu didalami, kajian mana dasar kajian pembolehan cantrang melalui Permen 59 Tahun 2020 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, teman-teman sekalian, mengacu pada sejumlah kajian yang dilakukan tidak hanya oleh Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, tapi juga oleh peneliti-peneliti di lingkungan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita ketahui bahwa jumlah kapal cantrang mayoritas itu berada di Pulau Jawa dengan distribusi spasialnya sebagai berikut. Untuk Jawa Barat itu ada 1.325 kapal, kemudian di Jawa Tengah ada 1.691 kapal, kemudian di Jawa Timur ada 1.933 kapal. Ini angka yang kita peroleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017. Dari keseluruhan distribusi spasial kapal cantrang yang ada di Pulau Jawa, kita dapati angka total bahwa sebanyak 4.949 unit kapal cantrang yang tersebar di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan rinciannya 2.371 unit diantaranya itu berukuran di bawah 10 groston, kemudian sisanya 2.578 itu berukuran 10 sampai dengan 30 groston. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Maaf, ini ada kendala lagi. Sebentar. Berikutnya, kenapa kemudian cantrang dilarang? Dari beberapa studi kasus yang dilakukan, tidak hanya oleh Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, dan salah satunya oleh peneliti di lingkungan internal Kementerian Kelautan Perikanan, kita tahu bahwa permasalahan alat tangkap cantrang muncul itu setelah kapal pukat cincin banyak yang beralih menggunakan cantrang dan kemudian bobot kapalnya dimanipulasi. Ini argumentasi pertama, kemudian kenapa kapal cantrang perlu dilarang. Kemudian yang kedua, mengacu pada data distribusi spasial pada gambar di samping ini, kita ketahui bahwa kapal-kapal cantrang yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa itu justru beroperasinya tidak di pesisir Pulau Jawa atau batas perairan 12 mil ke bawah yang berbatasan langsung dengan Pulau Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Tapi justru tersebar atau terkonsentrasi di selatan Belitung, selatan Kalimantan, bahkan sampai dengan Selat Makassar. Kami pernah mengadvokasi saat itu ada satu buah kasus yang melibatkan 8 kapal dari Jawa Tengah. Kami tidak firm apakah saat itu kapal-kapal tersebut menggunakan kapal cantrang, tapi ada pelanggaran berkenaan dengan zona tangkapan sebagaimana dicantumkan di dalam CP, tapi kemudian mereka dianggap keluar dari CP, sehingga kemudian kasus selanjutnya adalah ada upaya pemerasan terhadap nelayan-nelayan tersebut sehingga proses hukumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu kita lakukan pada tahun 2010 atau 2011 yang lalu. Dari gambaran sebaran atau distribusi spasial beroperasinya kapal cantrang ini, imbasnya adalah nelayan lokal kehilangan aksesnya untuk memanfaatkan sumber daya ikan oleh karena kalah bersaing dengan kapal-kapal cantrang yang notabene berukuran di atas 30 gross ton. Kemudian temuan yang ketiga, perluasan daerah penangkapan di luar 12 mil berdasarkan atas izin pemerintah pusat kepada kapal-kapal cantrang ini menunjukkan bahwa ada pembiaran terjadinya kompetisi yang diskriminatif dan mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak nelayan lokal. Slide berikutnya, kita bicara mengenai tantangan pengelolaan perikanan di WPP NRI 711. Teman-teman sekalian, kami menggarisbawahi setidaknya ada 4 persoalan berkenaan dengan pengelolaan perikanan di WPP NRI 711. Di bagian yang kita lingkari di tengah dengan tulisan SDI, itu sumber daya ikan. Yang problem yang pertama adalah ada klaim wilayah antara Vietnam dengan Indonesia yang sampai detik ini belum selesai disepakati, utamanya di zona ekonomi eksklusif Indonesia berbatas langsung dengan zona ekonomi eksklusif Vietnam. Hal ini kemudian memicu kapal-kapal Vietnam dengan leluasa masuk ke perairan kita, terlebih lagi di tengah pengawasan kita yang tengah menurun oleh karena anggaran negara yang justru kian merosot di belakangan ini. Tidak hanya dari Vietnam, klaim juga datang dari Cina, sekalipun kita tidak memiliki persoalan tapal batas berdasarkan UNCLOS dengan Cina, akan tapi lazimnya negara adikuasa begitu ya, dengan teknologi yang mumpuni, kemudian kekuatan pertahanan keamanan yang lebih baik, kemudian merasa Laut Natuna Utara yang sebelumnya juga mereka namai Laut Cina Selatan itu adalah bagian dari wilayah tangkapan tradisional perikanan mereka. Itu persoalan yang pertama. Kemudian persoalan yang kedua adalah pengawasan di laut yang tadi juga sudah kita singgung, masih amat sangat minim ketimbang kita lihat kebutuhan ideal di lapangan. Yang ketiga adalah semrawutnya tata kelola perikanan. Yang keempat, minimnya infrastruktur perikanan di WPP NRI 711. Teman-teman sekalian, bicara
pengelolaan perikanan di WPP NRI tidak terbatas di 711 tapi juga di WPP lainnya. Jadi setiap WPP itu Menteri Kelautan Perikanan diharuskan untuk menyusun rencana pengelolaan perikanan. Pada tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sudah menerbitkan rencana pengelolaan perikanan untuk WPP NRI 711 nomor 78 tahun 2016. Di dalam rencana pengelolaan tersebut, kita ketahui bahwa provinsi yang memiliki kewenangan untuk terlibat dalam pemanfaatan sumber daya ikan di WPP NRI 711 ini yang meliputi perairan Selat Kalimata, Laut Natuna bagian utara, dan Laut Cina Selatan adalah Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Provinsi Riau sendiri, kemudian Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, dan yang terakhir adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Di luar 7 provinsi ini juga ada 29 kabupaten kota yang juga memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan perikanan di WPP 711. Yang sayangnya dengan adanya keputusan untuk memobilisasi kapal cantrang dari Pulau Jawa menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah mengabaikan keberadaan dari 7 provinsi dan 29 kabupaten kota yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan perikanan di WPP NRI 711. Dari sekian banyak persoalan itu, kita kemudian identifikasi misalnya diantaranya adalah ada diskriminasi terhadap hak nelayan lokal, kemudian ada pengabaian terhadap kelangsungan sumber daya ikan dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar WPP NRI 711, oleh karena yang diprioritaskan justru kapal dari luar wilayah ketimbang kapal-kapal yang ada di wilayah tersebut, khususnya yang datang dari 7 provinsi ini. Nah, mengacu pada Kepmen 78 tahun 2016 tentang RPP atau Rencana Pengelolaan Perikanan di WPP NRI 711 ini, kita dapati bahwa ada sedikitnya 42.170 unit kapal ikan berukuran 0 sampai dengan 30 gross ton. Kemudian untuk kapal berukuran lebih dari 30 gross ton ada 1.172 unit. Dari sisi besarnya unit kapal yang ada di WPP NRI 711, mestinya mereka lebih diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan sumber ikan yang ada di WPP NRI 711. Faktanya justru sebaliknya, yang dilakukan adalah dengan pertimbangan politis, memobilisasi kapal cantrang, ironisnya kemudian tanpa didahului oleh kajian yang bisa dipertimbangkan secara ilmiah. Kemudian yang berikutnya adalah akibat dari pengabaian kelangsungan SDI dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar WPP NRI 711, maka kemudian keberadaan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota menjadi terabaikan. Padahal mengacu pada rencana pengelolaan perikanan yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, mestinya ini menjadi acuan bersama bahwa para pihak memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang diatur oleh Keputusan Menteri nomor 78 tahun 2016 tersebut. Dalam konteks itu juga mobilisasi kapal cantrang itu juga mengabaikan hasil dari kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan yang menunjukkan bahwa untuk semua jenis ikan yang ada di WPP NRI 711 statusnya itu sudah fully dan overexploited. Data dilansir melalui Kepmen nomor 50 tahun 2017. Nah, berkenaan dengan itu, kami mendesak kepada Menteri Kelautan Perikanan untuk lebih dahulu memperbarui 2 keputusan menteri ini dalam rangka untuk memberikan kepastian usaha perikanan sekaligus kepastian hukum bagi para pelaku usaha perikanan berkenaan dengan berapa besar ikan yang masih diperbolehkan untuk ditangkap, apa saja alat penangkapan ikan yang diperbolehkan, yang terakhir berapa jumlah kapal yang boleh masuk ke wilayah itu. Tentu dengan prioritas utama adalah kapal-kapal yang berasal dari 7 provinsi dan 29 kabupaten kota yang mendapatkan hak secara langsung untuk memanfaatkan sumber ikan yang ada di WPP NRI 711.
berkenaan dengan seluruh persoalan yang ada di WPP NRI 711 dan gagasan yang disampaikan oleh pemerintah pusat, baik oleh Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan maupun Menteri Kelautan Perikanan, menunjukkan bahwa kepentingan untuk memobilisasi kapal cantrang dan merevisi Permen 71 2016 menjadi Permen 59 tahun 2020 adalah keputusan yang syarat kepentingan politik, tidak disertai dengan pertimbangan sains bagaimana yang diharuskan di dalam pengolahan perikanan. Berkaitan dengan itu, rekomendasi yang ingin kami sampaikan yang pertama adalah Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Komnas Kajiskan perlu memperbarui status stok ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di WPP NRI 711. Tadi sudah kami singgung bahwa terakhir hasil kajian stok ikan itu terbit melalui Kepmen 50 tahun 2017. Tentu selang 3 tahun sudah banyak perubahan yang terjadi di WPP NRI 711 sehingga menjadi satu keharusan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai organ yang memiliki kewenangan atau otoritas yang memiliki kewenangan langsung untuk meminta kepada Komnas Kajiskan agar memperbaharui status stok ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di WPP NRI 711. Kenapa hal ini penting? Tadi juga sudah kami singgung, karena berkenaan dengan berapa besaran ikan yang masih tersedia, kemudian berapa kapal yang bisa didistribusikan untuk masuk ke WPP 711 ini, dan berapa kemudian jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Nah, dengan cara itu, maka kemudian pengolahan perikanannya menjadi sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya tingkat provinsi dan kabupaten kota yang memiliki kewenangan yang berbeda menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengacu pada hasil kajian Komnas Kajiskan, baru kemudian pemerintah dan Pemda, dalam hal ini 7 provinsi dan 29 kabupaten kota, memperbarui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 78 tahun 2016 tentang rencana pengolahan perikanan di WPP NRI 711. Nah, dengan memperbarui 2 keputusan menteri ini, maka pengolahan perikanan menjadi adil bagi para pihak oleh karena didasari oleh pertimbangan ilmiah sekaligus sosial yang lebih menyeluruh begitu. Berkaca pada apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu yang secara rutin mengupdate stok ikan mereka 3 sampai dengan 4 bulan sekali. Dan dengan cara mengupdate status stok ikan di sana, maka kemudian pemerintah daerahnya itu bisa mengacu pada hasil kajian stok ikan itu untuk kemudian menerbitkan izin dan memungut pajak atas aktivitas yang sudah dilakukan oleh kapal-kapal ikan yang sudah mendapatkan izin. Nah, ironisnya dalam konteks cantrang yang dimobilisasi ke WPP NRI 711 ini, pemerintah pusat justru ingin ambil enak sendiri. Bentuknya apa? Yakni memungut PNBP dalam jumlah besar tanpa kemudian mempertimbangkan kelangsungan sumber daya ikannya. Nah, ketika ini dilakukan, maka pelaku usaha yang mendapatkan izin dan menggunakan alat cantrang ketika sudah masuk ke WPP NRI 711 yang mereka lakukan adalah bagaimana kemudian mengeksploitasi sumber daya ikan di sana sebanyak mungkin tanpa mempertimbangkan kelangsungan sumber daya ikan itu sendiri. Ini yang kemudian tidak kita inginkan. Nah, berkenaan dengan itu, rekomendasi yang ketiga adalah menganulir keputusan memobilisasi kapal cantrang ke Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari WPP NRI 711 dan memprioritaskan pengolahan perikanan secara sinergis bersama dengan 7 provinsi plus 29 kabupaten kota yang memiliki hak secara langsung untuk memanfaatkan sumber daya ikan di WPP NRI 711, mulai dari Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten kota di bawahnya, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terakhir, merevisi aturan yang membolehkan kembali atau legalisasi cantrang sebagai alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam Permen 71 2016 dan Permen 2 2015 dan memprioritaskan pemakaian alat tangkap yang lebih ramah lingkungan sebagaimana diatur di dalam Kepmen nomor 78 tahun 2016 tentang rencana pengolahan perikanan WPP NRI 711. Kita tahu dari Kepmen 78 2016 ini
alat penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dan selama ini digunakan oleh nelayan-nelayan di WPP NRI 711 adalah diantaranya adalah jaring insang tetap, kemudian ada jaring insang hanyut, kemudian ada rawai, pancing tonda, dan seterusnya. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan teman-teman sekalian. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya mari kita diskusi, masih ada waktu lebih kurang 25 menit ke depan. Demikian kami akhiri. Dipersilahkan bagi teman-teman untuk kemudian menyampaikan pertanyaan pendalaman berkenaan dengan dua paparan yang sudah kita sampaikan. Dipersilahkan. Atau sudah jelas? Mas Abdul, selamat siang. Selamat siang Mas, dari mana Mas? Boleh sebutkan nama dulu? Pandu dari Harian Kompas. Oh, siap. Silakan Mas Pandu. Mas, juga nanti Pak Henry mungkin saya minta tanggapannya soal Menteri KP yang baru ini, Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Dulu di awal-awal masa jabatan itu kan nelayan di Natuna maupun Anambas sempat berharap bahwa Menteri yang itu punya strategi baru gitu untuk mengatur soal cantrang atau terkait juga Permen KP 59/2020 tersebut. Makin ke sini saya yang dari kacamata saya gitu langkah-langkah yang beliau ambil itu agak membingungkan gitu. Terakhir yang kemarin mengubah cantrang menjadi alat tangkap ramah lingkungan begitu. Nah, kalau dari perspektif Mas Abdul Halim dan Pak Henry, bagaimana sih nasib Permen KP ini ke depan? Apakah nampaknya akan terus dilanjutkan atau nantinya akan ada revisi yang betul-betul berpihak pada nelayan tradisional gitu. Mungkin Pak Henry yang sudah ketemu Pak Menteri bisa menceritakan hal itu gitu. Harapannya seperti apa? Ya, Mas Baik, Pandu. terima kasih Mas Pandu. Silakan Pak Henry. Ya, Mas Pandu, terima kasih. Nih Mas Pandu ini cukup konsen membantu nelayan Natuna nih, memberitakan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi berkaitan dengan cantrang. Jadi memang Mas Pandu, perlawanan aliansi nelayan Natuna ataupun nelayan Kepri ini memang sangat berat gitu, karena dukungan pemerintah terhadap cantrang ini luar biasa gitu. Jadi kami terus bergerak, berjuang. Terakhir kami kemarin bisa bertemu dengan Pak Dirjen. Namun dari hasil pertemuan kami dengan Pak Dirjen itu sangat tipis harapan ini bisa diakomodir kepentingan nelayan tradisional terutama di WPP 711 ini gitu. Karena Pak Dirjen sendiri lebih memprioritaskan kapal cantrang, para nelayan cantrang ini gitu. Bahkan ada statement beliau, ya kalau cantrang ini menjadi momok bagi nelayan tradisional, ya kita robah aja nama cantrang ini gitu. Nah kemudian karena kami tidak puas dengan pertemuan dengan Pak Dirjen Tangkap, ya kami berusaha menemui Pak Menteri Kelautan Perikanan yang baru, walaupun itu sangat susah sekali ya. 2 hari kami mencoba berusaha menemui beliau dengan berkorban tiket yang sudah kami booking, kami batalkan lagi kan, kami hangus gitu kan, hanya untuk berkeinginan menjumpai Menteri langsung untuk menyampaikan secara langsung apa permasalahan di WPP 711 ini dengan kehadiran kapal cantrang gitu. Memang di awal pertemuan itu ada harapan besar gitu, harapan besar bagi kami nelayan Natuna maupun nelayan Kepri bahwa beliau berjanji akan menunda dan merevisi Permen KP 59 ini gitu. Beliau akan melakukan kajian secara mendalam dengan lebih komprehensif dan akan bertemu langsung dengan nelayan-nelayan secara langsung untuk mengakomodir kepentingan para nelayan tradisional gitu. Bahkan visi beliau adalah sumber daya berkelanjutan gitu. Bahkan dengan di hadapan kami juga ada Pak Dirjen, beliau menyampaikan statement jangan coba-coba halangi visi saya ini untuk sumber daya berkelanjutan gitu. Pistol pun sanggup saya hadapi untuk bagi yang menghalangi visi saya ini gitu. Nah, melihat statement beliau ini kami merasa bangga sekali gitu, merasa terharu gitu.
sampai kami sujud syukur gitu bahwa kepedulian beliau terhadap nelayan tradisional, terhadap keberlanjutan ekosistem itu sangat kuat sekali gitu. Nah terakhir kami melihat gitu, ini juga informasi pertama saya dapat dari Mas Pandu juga gitu, bahwa nelayan Tegal mendeklarasikan dirinya beralih kepada alat tangkap ramah lingkungan gitu. Nah ini kami lihat rangkainya adalah, pertama itu adalah Pak Dirjen Tangkap itu melakukan safari ke kantong-kantong nelayan cantrang ini gitu. Beliau melakukan safari ke Tegal sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu, bahkan sampai ke Lampung kalau dari beritanya gitu. Dan mungkin dalam safari itu mereka membuat komitmen supaya para nelayan cantrang ini membuat komitmen beralih kepada alat tangkap ramah lingkungan. Terakhir mereka bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan gitu. Nah setelah pertemuan dengan dua tokoh sentral di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, lahirlah statement dari para nelayan Tegal, mereka akan beralih kepada alat tangkap yang ramah lingkungan. Kalau beralih kepada alat tangkap ramah lingkungan, berarti itu memang mereka akan mengalihkan bukan kepada alat tangkap cantrang gitu, mungkin kepada pursen atau kepada lain. Ini kalau dalam pikiran kita gitu. Tapi kalau kita tinjau dari statement Pak Dirjen bahwa kita robah aja namanya gitu kan, kami mencurigai ini hanya alat tangkap ini tetap alat tangkap cantrang, tapi namanya yang dirubah gitu. Kemudian dilakukanlah modifikasi yang minimal sekali gitu. Misalnya panjang tali selambar yang dulu 1.800 meter, mungkin dipendekkan dengan tujuan supaya tidak mencapai dasar. Mungkin itu alat-alat tangkap yang ramah lingkungan seperti yang dikatakan oleh para nelayan Tegal ini gitu. Jadi kalau lihatlah rangkaian seperti ini, sangat tipis sekali Permen KP ini akan bisa dirubah atau ditunda sama sekali gitu. Kami melihat ini tetap akan berjalan seperti biasanya gitu. Tetap para kapal cantrang ini tetap di awal Februari ini mereka sudah selesai mengurus perizinan, mungkin bulan Maret di Natuna perairan dalam kondisi tenang mereka akan datang. Karena Februari mereka mengejar semua proses perizinan karena sekarang Natuna dalam kondisi musim utara cuaca kuat, mereka juga tidak mungkin datang ke Laut Natuna gitu. Maret, April itu mulai tenang, mereka akan berbondong-bondong masuk ke Laut Natuna gitu. Jadi statement Menteri mungkin tipis harapan kami ini akan bisa diakomodir gitu. Karena kebijakan tentang cantrang ini dari awal-awal itu bukan kebijakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan gitu. Tapi ada kekuatan yang lebih besar di atas mereka gitu. Nah, mungkin bagaimana kita tahu di awal ini ada Kemenko Polhukam yang menghandle ini gitu kan. Ini mungkin kekuatan yang lebih besar. Jadi mungkin selevel Pak Menteri mungkin tidak akan bisa menghambat legalisasi cantrang di WPP 711 ini. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak Pandu. Baik, terima kasih Pak Henry. Saya ingin menambahkan Mas Pandu dan teman-teman sekalian berkenaan dengan perkembangan yang terjadi kaitannya dengan legalisasi cantrang yang dilakukan oleh Menteri Edi Prabowo, kemudian diwariskan kepada koleganya di Partai Gerindra, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Berkaca pada wawancara beliau ya dengan salah satu media nasional berkenaan dengan kebijakan lobster akan seperti apa statusnya, beliau dari cara beliau menyampaikan paparan dan penguasaan isunya terlihat bahwa beliau tidak memiliki informasi yang memadai berkenaan dengan isu lobster begitu. Hal ini saya duga juga terjadi pada isu berkenaan dengan cantrang. Terkait dengan hal tersebut, ini menjadi peluang bagi kita, baik bagi teman-teman di Aliansi Nelayan Natuna maupun Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan memberikan masukan secara langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Tentu ini menjadi langkah pertama yang akan kami lakukan dalam bentuk, tadi sudah disampaikan oleh Pak Henry, bahwa beliau dan kawan-kawan Aliansi Nelayan Natuna akan mengirimkan satu pernyataan sikap terbuka kepada Menteri Kelautan Perikanan dan pemerintah pusat terkait lainnya. Hal yang sama juga akan kami lakukan
esok hari kami akan berkirim surat kepada Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, serta Presiden RI dalam rangka memberikan masukan berkenaan dengan pentingnya cantrang dilarang dan begitu mendesaknya untuk dilakukan alih tangkap dan memprioritaskan nelayan-nelayan yang ada di WPP NRI 711 khususnya dari 7 provinsi dan 29 kabupaten kota. Itu langkah pertama yang akan kita lakukan. Berkenaan dengan seperti apa langkah lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pasca deklarasi yang dilakukan oleh nelayan Tegal. Kita tahu dan sudah disinggung oleh Pak Hendri tadi bahwa proses peralihan alat tangkap ini sudah digaungkan sejak tahun 2015 bahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui beberapa pertemuan audiensi yang salah satunya juga kami hadir antara Menteri Kelautan Perikanan dengan beberapa perwakilan nelayan cantrang baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Lampung saat itu di Gedung Mina Bahari 1 juga disampaikan bahwa kami akan berikan waktu perpanjangan selama 6 bulan awal sejak Permen nomor 2 tahun 2015 dikeluarkan. Tapi kemudian bahkan sejak terbit surat menteri yang memberikan diskresi perpanjangan masa peralihan alat tangkap kepada Provinsi Jawa Tengah atau dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah, nyatanya kita belum ketahui bersama bagaimana perkembangan proses peralihan itu berlangsung. Apakah sudah dilakukan atau justru diam di tempat oleh karena kepentingan ini hanya syarat kepentingan politik terlebih lagi kemudian dilakukan jelang pemilu 2019 yang lalu. Berkenaan dengan ini, tentu yang ingin kita desakkan adalah Menteri Kelautan Perikanan perlu merevisi secara terbatas dengan cara pertama menunda pelaksanaan mobilisasi kapal cantrang atau pembolehan kapal cantrang di dalam Permen 59 tahun 2020 dengan cara tadi sudah kita rekomendasikan. Yang pertama adalah mengupdate kembali status stok ikan dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan di WPP NRI 711. Karena ini menjadi dasar untuk pembagian kue yang adil bagi para pihak khususnya 7 provinsi dan 29 kabupaten kota yang berada langsung di dekat WPP NRI 711. Mestinya mereka yang didahulukan. Bicara armada, berkaca pada Permen 7 Kepmen 78 tahun 2016, ada sedikitnya 1.172 kapal berukuran di atas 30 gross ton yang juga memiliki kapasitas untuk melaut di atas 12 mil. Bahkan nelayan yang berukuran di bawah itu pun juga memiliki kesanggupan untuk mengakses perairan di atas 12 mil. Tinggal kemudian bagaimana political will dari pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Politik Hukum dan Keamanan serta Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi. Saya kira itu Mas Pandu beberapa hal yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan apa upaya lanjutan menyikapi perkembangan terakhir berkenaan dengan legalisasi cantrang dan isu deklarasi nelayan Tegal yang disampaikan saat ini. Silakan Mas Halim yang lain atau Mas Pandu ada tambahan? Oh silakan Mas. Saya Mas Pandu gimana dulu? Cukup? Oh iya. Mas, boleh saya tanya sedikit? Silakan sebelum ke Mas Ambari, silakan Mas. Mas, saya kan kebetulan punya teman yang di Tegal begitu. Maksudnya sama-sama wartawan tapi dia tugas di Tegal begitu. Sedangkan saya di Batam. Lalu saya kemarin tanya ke teman saya yang Tegal sebenarnya apa sih yang diubah dari alat cantrang itu sehingga namanya diganti. Saya lupa namanya diganti apa. Cuman kemarin Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (NSI) Kota Tegal Pak Riswanto itu bilang bahwa yang diubah itu adalah panjang tali selambar 1.000 meter jadi 900 meter, lalu mata jaring diubah dari segitiga menjadi segi 4. Menurut beliau ya, ini saya kutip menurut beliau, ketika jaring ini diangkat, ikan-ikan kecil nantinya bisa lolos dan tidak terjepit. Juga pengurangan tali selambar itu akan berpengaruh kepada dia bilang istilahnya tidak membahayakan karang gitu. Nah, saya ingin tanya ke Mas Abdul Halim gitu, Anda dari dulu zamannya Bu Susi kan sudah memantau diskusi soal cantrang ini gitu. Dan dulu ketika zaman Bu Susi kan nelayan cantrang ini susah diajak mengubah alat tangkap gitu. Apakah dibandingkan dari zaman Bu Susi dulu yang diminta pemerintah sekarang, apakah memang lebih gampang begitu Mas mengubah cantrangnya? Kalau misalnya saya nggak tahu dulu Bu Susi bagaimana Mas, apakah dulu zaman Menteri Susi nelayan cantrang itu disuruh mengubah total
atau hanya memodifikasi seperti sekarang ini gitu? Dan yang kedua pertanyaan, apakah cukup nggak sih modifikasi seperti ini mengubah alat tangkap cantrang menjadi ramah lingkungan gitu? Dari sepengetahuan Mas Abdul. Ya, terima kasih Mas Pandu atas pertanyaan pendalaman berikutnya. Menyikapi apa yang disampaikan barusan, pada masa Menteri Kelautan Perikanan Ibu Susi Pujastuti yang diminta adalah melakukan alih penangkapan ikan, alih alat tangkap gitu ya, secara keseluruhan, tidak kemudian melakukan modifikasi secara parsial. Karena sekali lagi modifikasi secara parsial itu memerlukan pertama kajian lebih lanjut berkenaan dengan klaim yang tadi disampaikan, mengubah tali selambar, kemudian mengubah mata jaring dari segitiga menjadi segi empat. Dan sekali lagi, setelah kajian dilakukan, perlu dipraktekkan berulang kali untuk kemudian bisa dijustifikasi apakah alat tersebut benar-benar ramah lingkungan atau justru sebaliknya, justru akan menghabisi stok ikan yang sudah fully dan overexploited statusnya di WPP NRI 711. Berkenaan dengan itu, kami di Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan tentu beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap bersama-sama dengan Dinas Kelautan Perikanan di Kabupaten Tegal maupun Dinas Kelautan Perikanan di tingkat Provinsi Jawa Tengah plus BPPT di Semarang, karena sekali lagi yang menjadi fokus utama mereka adalah terkait dengan standar nasional Indonesia saja berkenaan dengan alat tangkap, tapi tidak dilihat lebih lanjut bagaimana dampak pengoperasiannya di lapangan. Hal ini yang kemudian menjadi concern dari nelayan-nelayan yang ada di Natuna, baik yang tergabung misalnya di Aliansi Nelayan Natuna maupun nelayan dari provinsi atau kabupaten kota lainnya. Nah, terkait dengan itu, sekali lagi, yang kita desakkan adalah terlebih dahulu mengupdate status stok ikannya dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, kemudian mengupdate kembali Kepmen 78 2016 yang menjadi aturan main bersama, sehingga aspek keadilan itu bisa tercapai berbasis pada kajian yang memang sebagaimana mestinya harus dilakukan oleh pemerintah pusat berkenaan dengan pengolahan perikanan yang tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Tidak bisa kita jamin hanya dengan mengubah misalnya tali, memperpendek atau memperpanjang tali selambar, kemudian mengubah mata jaringnya dari segitiga menjadi segi empat. Pak Hendri, mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan hal ini? Ya, saya tambahkan sedikit, Pak Alim. Jadi saya ada prediksi itu tanpa Mas Pandu sebutkan tadi, ada informasi dari Tegal, saya ada prediksi pasti yang dirubah itu tali selambar gitu kan. Nah ini hanya akal-akalan Mas gitu. Mereka tetap bawa tali selambar. Ini kalau praktiknya di lapangan, 900 meter itu mereka bawa. Oke, waktu mengurus SLO mereka akan perlihatkan ya 900 meter itu. Tapi mereka punya cadangan tali di dalam palka-palka mereka gitu. Itu setiap saat bisa diganti mau berapa ratus meter, mau berapa. Itu 1.800 meter itu masih lebih, malah sampai 2.000 lebih, 2.500 meter akan dipakai oleh mereka itu gitu. Jadi praktek di lapangan siapa yang akan mengawasi 900 meter ini gitu? Apakah nanti ada petugas akan diukur pakai meter gitu kan? Suatu hal yang mustahil gitu. Nah ini kalau kita dibiarkan ini akan terjadi lagi polusi di lautan gitu. Akhirnya bermain duit lagi. Itu hal yang mustahil Mas Pandu gitu. Jadi seperti mata kotak dari mata trapesium gitu kan. Nah kalau ini dirubah itu berarti seluruh alat tangkap itu dirubah gitu. Karena seluruh jaring yang dipakai dalam alat tangkap cantrang itu semuanya mata trapesium gitu kan. Mata kotak katanya akan lebih efektif ikan-ikan kecil akan lolos. Itu tidak juga, belum ada penelitian tentang itu. Apa mereka sudah melakukan penelitian? Belum itu. Karena mata kotak pun waktu ditarik di dasar perairan tetap mereka akan mengecil gitu karena beban air, beban ikan, beban arus semuanya akan tetap mengkerucut gitu. Jadi ikan-ikan kecil tetap tertangkap gitu. Belum ada penelitian yang menyatakan mata kotak ini tetap akan membuka di dalam air jika ditarik gitu. Itu belum ada penelitian tentang itu gitu. Jadi siapa yang akan mengikuti? Oke lah, mungkin mereka akan pakai mata kotak waktu diperiksa gitu kan. Tapi setelah di lapangan, itu alat cantrang itu mereka punya serep banyak. Mereka di palka-palka mereka tuh ada membawa berapa alat tangkap gitu, berapa biji, berapa unit gitu. Nah kalau rusak ini mereka ganti ini.
rusak, misal putus ini mereka ganti dengan seketika gitu. Siapa yang menjamin mereka pakai mata kotak di waktu ditarik itu? Itu tidak bisa, tidak ada yang bisa melakukan pengawasan. Gitu. Nah, jadi ini suatu hal yang mustahil gitu. Makanya Ibu Susi dulu yang dimaksud dengan beralih kepada alat tangkap lain itu ya beralih secara total, bukan menggunakan cantrang gitu. Tapi gunakan alat tangkap selain cantrang. Itu yang dimaksud Ibu Susi gitu. Jadi kalau hanya modifikasi ini hanya akal-akalan aja, akal-akalan. Pasti mereka tetap akan menggunakan alat tangkap cantrang dengan model yang familiar mereka gunakan saat ini gitu. Ini di lapangan mereka akan tetap pakai itu gitu. Secara formal pemeriksaan mungkin mereka akan tunjukkan alat dengan konstruksi baru, tapi di lapangan mereka akan tetap pakai alat-alat yang familiar mereka gunakan selama ini gitu. Mungkin itu Pak Alim. Baik, terima kasih Pak Henry. Demikian Mas Pandu, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan tambahan. Siap, terima kasih Mas. Mas Muslim, Mas Ambari, dari Mongabai Indonesia, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Ya, izin kalau saya mungkin tidak secara teknis ya, karena tadi sudah dijelaskan dengan detail juga oleh teman saya dan juga dari para pemateri. Ya, mungkin saya lebih ke hal yang lain. Kalau tidak salah, mohon koreksi jika memang saya salah ya. Dulu itu awal-awal Pak Menko Polhukam memimpin itu, ide untuk menarik kapal cantrang masuk ke Natuna itu karena memang waktu itu sedang ramai politik internasional ya, sehingga kata Pak Mahfud itu biar laut di sana ramai lagi, tidak seperti sebelumnya, tanda kutip 5 tahun terakhir itu kan memang sepertinya sepi versi dari pemerintah itu setelah moratorium kapal ikan asing itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu bagi saya pribadi itu kan awal-awal, nah semakin kesini kan konstelasi juga agak sedikit berubah. Apakah memang hanya Natuna saja jika memang pertimbangannya untuk mengalihkan kapal-kapal yang menggunakan alat cantrang ini, atau memang ada lokasi lain di Indonesia? Dalam artian bahwa seperti disebutkan oleh tadi Pak Henry bahwa di Natuna ini karakteristiknya kan istimewa. Di luar masuk strategis politik internasional, tapi memang perairannya memang sangat berisiko lah kalau dipakai untuk cantrang itu, seperti terumbu karang dan juga menjadi habitat ikan karang gitu ya. Nah, kalau di daerah lain menurut pandangan Mas Halim atau juga Pak Henry atau yang lain, sekiranya ini kalau terusan polemik seperti ini kan bisa dari satu sisi Natuna menolak, tapi dari pemerintah juga, terus juga dari nelayan cantrangnya sendiri, mereka tanda kutip berani mengubah, memodifikasi arti menurut Mas Halim tadi sebut alatnya. Tapi kan memang apapun namanya tetap saja itu cantrang ya, atau alat yang tidak ramah lingkungan. Jika demikian, tegasnya menurut hemat saya apa memang harus dikembalikan ke awal seperti kepemimpinan sebelumnya cantrang dilarang, atau harus bagaimana? Jikapun bagaimana, jikapun diperbolehkan, sebaiknya apa memang tidak di Natuna, ataupun kalaupun di Natuna harus seperti apa? Itu yang saya tanyakan. Kalau di luar Natuna, menurut Mas Halim pandangannya memang di mana lokasinya? Karena saya lihat ini udah hampir setahun lewat, dan wacana membawa nelayan cantrang ke Natuna ini kan udah di periode kepemimpinan Susi Pujiastuti kan, kalau tidak salah ingat sekitar 2015 kan Bu Susi sudah bilang akan menjadikan Natuna hebat lagi katanya, sehingga kapal-kapal nelayan dari Pantura ini akan dikiring masuk ke sana lagi. Tapi mungkin berbagai pertimbangan akhirnya baru awal 2020 kembali ramai kan, dan baru sekarang lagi seperti itu. Mohon pandangannya. Saya ingin mungkin kalau teknis bagi saya sudah cukup ya, karena saya ingin bukan nelayan jadi tidak terlalu hatam kalau secara teknis ya. Cuma mungkin pandangan seperti itu, kebijakan, dan mungkin lokasi seperti apa. Saya minta pandangan juga soal Natuna ini, kalau memang Natuna dicarikan jalan tengah bagaimana? Tanda kutip, kalaupun memang cantrang bisa masuk, tapi harus bagaimana? Kalau striknya kan ya udah tidak boleh lah, nggak usah masuk lah, apapun yang terjadi. Tapi kalau memang ada jalan tengah harus seperti apa? Ini hanya sekedar saya minta pandangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ambari. Silakan Pak Henry mengawali. Ya, terima kasih Pak.
Jadi Menko Polhukam kemarin itu memang buat statement itu mobilisasi kapal cantrang sebenarnya 500 itu. 500 mobilisasi 500 kapal cantrang ke Laut Natuna Utara untuk mengisi kekosongan di Laut Natuna Utara, menjaga kedaulatan laut NKRI dari gangguan kapal ikan asing gitu. Nah, faktanya itu kapal ikan asing itu berada di perairan 60 mil, 70 mil, bahkan ratusan mil ke arah laut gitu. Sementara cantrang itu hanya bisa beroperasional di 12 mil, paling jauh 20 mil atau 30 mil. Kemarin pernah diuji coba di 50 mil atas kesepakatan kami di Palembang. Waktu itu di Palembang ada pertemuan menyusun kesepakatan. Itu mereka ditaruh di 50 mil di utara Laut Natuna. Ternyata mereka tidak bisa bekerja sama sekali dan akhirnya balik ke Tegal lagi gitu. Nah, balik mereka berusaha merubah regulasi lagi, akhirnya regulasi Permen KP 59 ini lahir, maka mereka akan dibolehkan di 12 mil, 15 mil, 20 mil gitu. Jadi hal yang tidak masuk akal kalau alasannya adalah untuk menjaga laut Indonesia dari gangguan kapal ikan asing gitu. Karena saling jauh, berjarak jauh, cantrang di tepi, kapal ikan asing jauh di tengah laut gitu. Kemudian tadi ada juga pertanyaan, mengapa cantrang tidak ke laut lain gitu. Itu mereka ada mempertimbangkan semua, Mas. Karena penolakan yang paling lemah itu hanya di Laut Natuna, di Natuna Utara, di Laut Natuna itu. Karakteristik dari nelayan-nelayan lokal Natuna, karena selama ini nelayan lokal Natuna masih persuasif, masih bergerak dengan persuasif gitu. Tidak ada seperti di wilayah lain main bakar, main apa semua gitu. Nah, mereka perhitungan itu semua. Kalau mereka bergerak ke timur, masuk ke timur pasti dibakar semua gitu. Karena karakteristik orang timur kan keras gitu. Nah, kalau mereka masuk ke Laut Natuna Utara, itu mereka pertimbangkan itu adalah wilayah yang paling aman untuk mereka masuk gitu. Jadi konflik horizontal dengan nelayan lokal itu akan bisa mereka atasi gitu. Maka nelayan lokal sekarang kan dibatasi hanya sampai 12 mil kan. Jadi memang ini pilihannya adalah karena Natuna itulah adalah yang paling lemah penolakannya. Baik dari pemerintahnya, DPRD-nya, tokoh masyarakatnya, yang bergerak di Natuna itu hanya nelayan-nelayan sendiri, nelayan tradisional gitu. Tidak ada dukungan sama sekali dari Pemda, dari dari DPRD maupun dari tokoh-tokoh lain gitu. Jadi mereka perhitungan itu semua gitu. Makanya Natuna yang menjadi prioritas mereka bisa masuk, aman mereka bekerja di sana gitu. Tapi mereka lupa memperhitungkan bahwa kalau nelayan lokal ini tertindas terus-menerus, pasti suatu saat nelayan lokal Natuna juga akan melakukan gerakan atau aksi seperti rekan-rekan mereka di timur sana gitu. Kemudian dulu Ibu Susi pernah mengajak nelayan-nelayan dari Jawa itu supaya transmigrasi ke Natuna untuk mengisi kekosongan. Sebenarnya maksud Ibu Susi betul, tapi bukan cantrang, tapi alat-alat nelayan kecil yang ada di Pantura Jawa itu segera bertransmigrasi ke Natuna, dan itu kami nelayan Natuna sangat mendukung sekali gitu. Bahkan saat ini kami di Natuna ini kekurangan tenaga kerja yang berprofesi sebagai nelayan untuk ditempatkan di kapal-kapal tradisional nelayan Natuna gitu. Ini kami dukung malah yang kegiatan seperti ini gitu. Yang nelayan Natuna itu sendiri tolak adalah memang alat-alat tangkap yang merusak lingkungan. Itu yang kami tolak selama ini gitu. Jadi itu mungkin pertimbangan dari nelayan Tegal atau pemerintah mengarahkan mereka masuk ke WPP 711 ini gitu. Karena itulah yang paling lemah menolak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Henry. Saya ingin menambahkan Mas Muslim berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Henry. Yang pertama adalah kita bersama ketahui bahwa alasan dasar mobilisasi kapal cantrang adalah karena kapal ikan asing masuk ke perairan kita. Barusan juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Henry bahwa mereka berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berada jauh di atas 50 sampai dengan 70 mil ke atas. Berkenaan dengan itu, kemudian ada gagasan untuk dalam tanda kutip meramaikan perairan Laut Natuna bagian utara dengan cara tadi
mengambil solusi yang keliru. Jadi membolehkan alat tangkap yang sebetulnya sudah dilarang untuk kemudian dipindahkan ke wilayah lain yang justru menghadirkan kerusakan baru. Nah, terkait dengan hal itu, kami memberikan solusi dengan kembali kepada watak dasar dari perikanan itu sendiri. Yang pertama adalah bicara pengolahan perikanan itu bicara mengenai ketidakpastian yang amat sangat tinggi. Tidak seorang pun, profesor sekalipun, sudah bergelut berpuluh-puluh tahun sekalipun di isu perikanan, tidak akan bisa menjamin berapa besaran ikan yang masih tersedia di perairan tertentu. Berkenaan dengan itu, maka yang perlu dilakukan adalah kemudian mengupdate hasil kajian yang dihasilkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagai salah satu institusi yang memiliki kewenangan di bawah Menteri Kelautan Perikanan untuk melakukan updating terkait dengan stok ikannya dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Dengan adanya kajian yang sudah terbaharui tersebut, maka pemerintah kemudian bisa menyusun rencana aksi. Nah, namanya apa? Rencana pengolahan perikanan yang diharuskan dilakukan oleh Menteri Kelautan Perikanan sebelum kemudian menerbitkan izin dan mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kita tahu bahwa bertolak dari paparan saya barusan ini, maka yang perlu dilakukan adalah tadi memperbarui 2 Kepmen terlebih dahulu. Dengan itu, maka bisa kita ketahui berapa jumlah kapal yang bisa dimasukkan ke WPP NRI 711 atau sudah tidak diperkenankan. Terlebih lagi kemudian apabila menggunakan alat tangkap yang jelas-jelas merusak lingkungan secara jangka panjang. Berkenaan dengan itu, maka yang harus dilakukan oleh Menteri Kelautan Perikanan adalah sudah pas yang disampaikan kepada Pak Henry tadi, menunda dengan terlebih dahulu tadi melakukan 2 hal yang tadi kita sampaikan. Nah, setelah 2 hal ini dilakukan, maka kemudian pembagiannya menjadi lebih jelas karena di dalam rencana pengolahan perikanan itu diatur mana saja pihak yang memiliki kewenangan langsung dan otoritas langsung untuk terlibat dalam pemanfaatan sumber daya ikan ini. Nah, dalam konteks mobilisasi kapal cantrang, legalisasi cantrang melalui Permen 59 2020, ini kan satu rangkaian ya, akal-akalan politik yang tidak didasari pada kajian ilmiah sebagaimana seharusnya di sektor perikanan. Nah, berkenaan dengan itu, maka yang harus dilakukan ya lagi-lagi menunda dan terlebih dahulu menyelesaikan PR utama tadi. Terkait dengan di mana saja di WPP mana saja cantrang ini diperbolehkan, kita tahu bahwa di Permen 71 2016 di semua wilayah dilarang. Trol, cantrang dan seterusnya dilarang beroperasi di 11 WPP ini. Tapi kemudian muncul Permen 59 2020 yang membolehkan cantrang beroperasi di WPP 712 dan di WPP 711. Berkaca pada paparan yang kami sampaikan tadi di awal, berkenaan dengan distribusi spasial kapal cantrang, maka yang juga beresiko kembali terjadi adalah pemangkasan hak-hak nelayan lokal yang dimiliki oleh provinsi di WPP tertentu di mana kapal cantrang beroperasi. Oleh karena beroperasinya ini juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Henry tadi, tidak jauh ternyata, di atas 12 mil, bahkan ada di bawahnya sampai dengan 20 mil. Di atas perairan 20 mil justru mereka menderita kerugian. Hal ini diakui langsung oleh Ketua Asosiasi Nelayan Cantrang dari Tegal, Pak Riswanto, yang mengatakan bahwa kami rugi miliaran rupiah setelah beroperasi di Laut Natuna bagian utara oleh karena alat yang mereka gunakan nyatanya tidak sesuai dengan karakteristik perairan yang ada di sana. Berkenaan dengan itu, agar kemudian menimbulkan atau memberikan atau menghadirkan kepastian hukum dan kepastian usaha perikanan, baik kepada nelayan non-cantrang maupun kepada nelayan cantrang, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah tadi yang pertama, memperbarui 2 Kepmen, kemudian yang kedua, memfasilitasi proses peralihan alat tangkap yang tidak sebatas memodifikasi, karena tadi juga sudah kami sampaikan bahwa cantrang itu modifikasi dari buka cincin. Oleh karena ikan demersal yang ditangkap oleh kapal cantrang, khususnya di WPP 712, sebelum Permen 2 2015 diterbitkan, itu sudah menghabisi
status ikan demersal di WPP 712. Di WPP 711, status stok ikan demersal yang menjadi target utama ikan cantrang, itu statusnya sudah fully exploited, sudah lampu kuning. Kalau kemudian tetap dipaksakan masuk, statusnya bisa berubah menjadi merah. Nah, hal ini tidak kita harapkan, karena sekali lagi, selain memberikan kerugian lingkungan, berupa kepenuhan sumber daya ikan tertentu, khususnya demersal, tapi juga memberikan kerugian atau menghadirkan kemiskinan bagi nelayan-nelayan lokal, baik dari Natuna maupun dari provinsi lain yang berbatasan langsung dengan WPP NRI 711, khususnya di Laut Natuna bagian utara. Itu beberapa hal yang penting untuk dilakukan oleh Menteri Kelautan Perikanan berkenaan dengan polemik cantrang. Hentikan polemiknya, tunda keputusannya, lakukan kajian, keluar kajiannya, dan itu kemudian menjadi basis keputusan yang bisa diambil oleh Menteri Kelautan Perikanan. Kalau berkaca dari penjelasan yang beliau sampaikan saat diwawancara temannya Mas Pandu, Kompas TV berkenaan dengan lobster, saya khawatir nih, menterinya terlihat tidak menguasai persoalannya dan justru mengambil keputusan yang keliru. Mudah-mudahan ini tidak kembali terjadi sebagaimana yang terjadi pada isu lobster. Demikian Mas Muslim Ambari. Masih ada Mas? Sudah cukup, Pak. Baik, kalau sudah cukup, mungkin ada dari teman-teman jurnalis yang lain, Mbak Findri, ada Mas Niam, Mbak Eri, Bang Amril. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Nanti seperti kami sampaikan di awal bahwa akan ada siaran pers yang kami kirimkan siang nanti, selambatnya sore, sebagai informasi tambahan atas apa yang sudah kita sampaikan pada diskusi pagi hingga jelang siang ini. Untuk materi paparan, bagi yang berkenan bisa kita kirimkan via email untuk informasi tambahan bersamaan nanti dengan siaran pers yang akan kita kirimkan juga. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Pak Henry, terima kasih Mas Ambari dari Mongabai Indonesia, Mas Pandu dari Kompas di Jakarta yang bertugas di Batam, Mbak Findri dari Koran Tempo, dan Mas Naim dari Antara yang masih tersedia, selebihnya sudah pamit ruangan. Mudah-mudahan diskusi pagi ini memberikan manfaat dan updating informasi bagi kita bersama untuk keberlangsungan pengolahan sumber daya ikan yang berkelanjutan, yang adil, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Kami akhiri, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.